Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Puput Aditya dengan NIM 224110403119119 dari kelas 3 PPAC yang ingin membuat video tentang sejarah kebudayaan Islam dan lokal untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah sejarah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Islamisasi di Banyumas. Yang pertama ada potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan atau Banyumas pra-Islam. Poin yang pertama ada kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari dua kerajaan besar yang menguasai Jawa Tengah. Yang pertama ada kerajaan Majapahit yaitu Jawa Timur, dan yang kedua ada kerajaan Pajajaran yakni di Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I pada abad ke-15. Sementara jalur kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur abad ke-14 sampai 15. Dalam abad Wirasaba dijelaskan mengenai asal-usul Jakakatuhu dan Raden Pakuwon atau Adipati Wirahudaya yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba I pada abad ke-15. Pada saat itu wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit II pada tahun 1429 hingga 1522, tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi Brawijaya V pada tahun 1468 sampai 1478. Kadipaten Wirasaba I dipimpin oleh Adipati Wirahudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Bahkan pada masa kepemimpinannya Adipati Anom Wirautama atau Adipati II, wilayah Kadipaten Wirasaba I mencapai Gunung Sindoro Sumbing. Sementara dalam Babat Pasiluhur Napaktilas Banyumas bisa dilacak pada zaman Kerajaan Pakuan Parahyangan atau Pajajaran di Jawa Barat bagian timur, tepat pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi Dewa Niskala pada tahun 1466 sampai 1474 dan putranya Sri Prabu Linggawastu Raja Puranajaya Dewata pada tahun 1474 sampai 1513. Dari Sri Prabu Linggawastu lahir 4 putra yang salah satu dari keempatnya menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. Keempat putra yang tersebut adalah yang pertama ada Raden Rahya Banyak Catra, yang kedua ada Raden Harya Banyak Blabur, yang ketiga ada Raden Harya Banyak Ngampar, dan yang terakhir ada Dewi Rena Pamengkas. Dari keempat putra Sri Prabu Linggawastu, sosok Raden Harya Banyak Catra atau Lutung Kasarung atau yang disebut Kamdaka menjadi identitas penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur atau wilayah Barat Purwokerto dengan Kerajaan Pajajaran. Kekuasaan Pajajaran adalah Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan 4 Prabu Linggawastu menjadi jalur Harya Banyak Catra, yaitu Adipati Banyak Catra atau Kamandaka, Adipati Banyak Wirata, Adipati Banyak Rama, dan Adipati Banyak Kesumba. Meskipun setelah Adipati Banyak Kesumba, Pasir Luhur masih dipimpin oleh keturunan Banyak Cakra. Antara abad 1 sampai ke abad 6 sebenarnya banyak nama-nama kerajaan yang memakai kata Galuh selain Galuh Purba. Namun jika dilihat dari luasnya wilayah kekuasaan Galuh Purba sangat memungkinkan kerajaan-kerajaan tersebut menjadi bagian dari wilayah kerajaan besar Galuh Purba. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah yang pertama Kerajaan Galuh Rahyang, yang kedua ada Kerajaan Galuh Kalangon,
Yang ketiga ada Kerajaan Galuh Laleyan. Yang keempat ada Kerajaan Galuh Tanduran. Yang kelima ada Kerajaan Galuh Kamura. Yang keenam ada Kerajaan Galuh Pataka. Yang ketujuh Kerajaan Galuh Nagara Tengah. Yang kedelapan ada Kerajaan Galuh Imbanagara. Yang terakhir ada Kerajaan Galuh Kalingga. Salah satu alasan bahwa kesembilan kerajaan Galuh di atas adalah bagian dari wilayah kekuasaan Galuh Purba adalah wilayah kerajaan Galuh Purba yang meliputi Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumi Ayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan bahkan ada yang menyebut sampai Kedu, Kulon Progo, hingga Purwodadi. Aspek yang selanjutnya ada kehidupan ekonomi masyarakat. Dari sisi kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan cuaca hujannya yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemungkinan membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah dengan daerah yang lain. Beberapa daerah yang dikelilingi atau diapit oleh beberapa pegunungan vulkanik serta dataran-dataran tinggi bahkan cenderung terisolasi dari pengaruh sosial politik dunia luar. Pola perekonomian masyarakat Jawa termasuk Banyumas sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad ke-4 di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa yaitu Tarumanegara, Mataram, Majapahit, dan Mataram mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Pada masa ini, masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang, tidak lagi hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir barang, dan penguasa kapal angkut barang. Poin yang selanjutnya adalah Islamisasi di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Yang pertama, peran Wali Songo. Peran Wali Songo di Indonesia antara lain memperbanyak relasi bisnis. Relasi bisnis yang terjadi antara orang-orang Hindu Jawa dan Islam Arab juga terjadi relasi persemendaan yang melibatkan tidak hanya para pelaku bisnis melainkan juga pejabat pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada pernikahan yang terjadi antara Prabu Brawijaya yang beragama Hindu dan Putri Campa yang beragama Islam, Maulana Ishak dan Putri dan Raja Blambangan, serta pernikahan antara Raden Rahmat dengan Nyai Ageng Manila. Peran Wali Songo dalam Islamisasi di Banyumas juga untuk menyebarluaskan Islam dari perdagangan yang dibawa oleh orang Hujurat sampai ke Indonesia. Yang selanjutnya ada Islamisasi di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini. Poin yang pertama ada kebangkitan Islam Puritan. Di era saat ini banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Gerakan purifikasi atau pemurnian Islam menjadi fenomena yang terus digulirkan dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Jika seorang bertanya tentang Islam, maka berbagai tanggapan langsung bisa diperoleh begitu saja tergantung kepada siapa kita bertanya. Bangsa Barat acap kali mengeluh dengan sulitnya mempelajari apakah Islam mendukung atau menolak praktik penyanderaan, pembunuh diri, jihad, dan kewajiban perempuan untuk berhijab. Hal ini ditemukan pada gerakan Puritanisme yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada akhir abad ke-19. Dasar-dasar teologi Wahabi dibangun oleh seorang fanatik abad ke-18 yaitu Muhammad Ibnu Al-Wahhab dengan semangat Puritan. Selanjutnya,
poin selanjutnya ada berkembangnya Majelis Tafsir Al-Quran di Banyumas. Pasca reformasi di negeri ini, yaitu pada tahun 1998, banyak bermunculan gerakan keagamaan baik tingkat nasional maupun lokal. Surakarta merupakan salah satu kota penting dalam gerakan sosial keagamaan di Indonesia, sebab dalam sejarahnya sejak lama kota ini menjadi basis dari gerakan radikal maupun gerakan yang moderat. Salah satu gerakan lokal di Surakarta yang perkembangannya sangat pesat pasca reformasi adalah Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA. Yang kedua ada Al-Irsyad. Ada beberapa sudut pandang sebagai dasar analisis untuk melihat organisasi Al-Irsyad. Pertama, Al-Irsyad dapat diungkapkan sebagai organisasi Islam Indonesia yang dimotori oleh orang-orang etnis Arab asal Hadramaut, Yaman, yang sering disebut dengan kaum Hadromi. Sementara itu, kaum Hadromi yang ada di Indonesia adalah bagian dari masyarakat yang terdiaspora, sehingga terkadang ada permasalahan sendiri untuk melihatnya. Kedua, Al-Irsyad adalah organisasi Islam yang menitik beratkan pada bidang pendidikan, sosial, dan dakwah dalam gerakannya. Ketiga, Al-Irsyad adalah bagian dari organisasi yang ada di Indonesia yang mengusung jargon pembaharu Islam. Selanjutnya ada tren Islam moderat. Indonesia merupakan negerinya kaum muslim moderat. Demikian diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid sejak masa pasca Soeharto. Indonesia sebagai negara muslim terbesar dan negara demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat dihadapkan dapat memainkan peran lebih besar di dalam menyebarkan Islam wasatiyah. Awal abad ke-20 ditandai lahirnya gerakan-gerakan Islam yang monumental atau kesan yang menimbulkan suatu yang besar. Gerakan Islam tersebut telah mengukir tinta emas baik untuk kebangkitan Islam maupun pergerakan perjuangan kemerdekaan di Indonesia yang kemudian dikenal dengan organisasi kemasyarakatan Islam. Namun secara umum, ormas-ormas Islam tersebut lebih-lebih pada dua organisasi Islam terbesar di negeri ini seperti Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tahun 1926 tetap menjaga dan memperkokoh posisi dan perannya dalam dinamika kehidupan umat, bangsa dan dunia global sehingga kekuatan dakwah dan misi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Meskipun kini muncul gerakan-gerakan Islam yang tampak lebih memikat hati sebagai umat dengan karakternya yang cenderung militan atau penuh semangat, skriptual atau sikap yang melekat pada kitab suci dan ideologis atau politik. Namun secara umum, keberadaan dan peran ormas-ormas Islam yang lahir pada abad ke-20 itu tetap istiqomah dan memberi warna keseimbangan kekuatan Islam moderat. Langsung saja yang selanjutnya ada perkembangan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah bagian selatan. Dalam sejarahnya, proses lahirnya NU sendiri bermula pada abad ke-20. Dalam kurun waktu tersebut, seorang yang sangat dinamis yang pernah belajar di Makkah, yakni Kiai Haji Abdul Wahid Hasbullah, mengorganisir Islam tradisionalis dengan dukungan seorang kiai dari Jombang yang sangat disegani, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan bekerja sama dengan tokoh nasionalis yaitu Sutomo dalam sebuah kelompok diskusi bernama Islam Study Club. NU mendasarkan pemahaman keagamaan pada sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam dari sumber-sumber tersebut. NU mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah dan menggunakan pendekatan madhabi dalam interaksi sosial. NU dikenal dengan
keluasannya dan memiliki daya terima yang tinggi terhadap bentuk kultur lokal seperti halnya ziarah kubur, selamatan, tahlilan, dan lain-lain. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.